Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu materi pada kelas 10, tepatnya di bab 2, yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Baik, adapun untuk pembahasan ini seperti yang terlihat di layar, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah masa praaksara, kemudian manusia purba, selanjutnya nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, kemudian adalah hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Nah, namun mungkin nanti tidak akan semuanya pada kali ini yang akan saya bahas, ya mungkin hanya terbatas pada masa praaksara, manusia purba, dan nenek moyang bangsa Indonesia. Sementara untuk perkembangan kehidupan masa praaksara dan juga hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara, insya Allah itu di lain kesempatan akan dibahas lebih lanjut. Baik, mengenai masa praaksara, ya, definisinya seperti apa? Nah, dalam bahasa Inggris, masa praaksara itu disebut dengan history, ya. Nah, di layar itu ada prehistory, yang mana pre itu artinya adalah sebelum, sementara history itu adalah sejarah. Jadi, yang dikatakan dengan prehistory berarti sebelum masa sejarah. Nah, kira-kira untuk pengertian masa praaksara, apakah cocok dengan istilah ini? Nah, baik, berikutnya adalah masa praaksara itu disebut juga dengan nirleka. Ya, nir itu artinya tidak ada, ya. Kemudian leka itu adalah tulisan. Jadi yang dimaksud dengan masa nirleka atau praaksara di sini adalah masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Nah, setelah dua definisi ini, kira-kira mana yang lebih tepat? Baik, nah, untuk istilah praaksara, itu saya mengatakan adalah istilah yang lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah. Nah, mengapa demikian? Pada saat itu, walaupun manusia tersebut belum mengenal tulisan dan belum meninggalkan bukti-bukti tertulis, namun mereka sudah mempunyai kebudayaan, mereka sudah mempunyai peradaban. Nah, itu semua bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan yang telah mereka tinggalkan atau jejak-jejak sejarah mereka yang bisa kita ketahui, yang bisa diselidiki dan diteliti oleh para peneliti kita atau para ahli. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwasanya yang lebih tepat itu adalah istilah praaksara. Jadi seperti itu. Baik, sekarang periodisasi masa praaksara. Nah, perhatikan di sini berdasarkan ilmu geologi, ya, yang mana mengacu pada umur lapisan daripada bumi itu sendiri, itu terbagi kepada zaman Arkeozoikum, kemudian zaman Paleozoikum seperti terlihat di layar, ya. Selanjutnya ada zaman Mesozoikum dan zaman Neozoikum. Atau istilah lainnya juga itu ada yang menyebut Kenozoikum, ya. Tidak masalah. Nah, berikutnya berdasarkan arkeologi atau yang mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian para arkeolog. Baik, berdasarkan ilmu arkeologi itu pembagian masa atau periodisasi masa praaksara itu masuk ke dalam yang pertama adalah zaman Paleozoikum, yang kedua Mesolitikum, ya. Maaf saya ulangi, yang pertama
zaman Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum ya. Nah, di sini juga ada dijabarkan itu ada zaman logam ya. Selanjutnya manusia purba. Nah, untuk manusia purba sebenarnya mereka seperti apa? Apakah sama kira-kira dengan manusia yang ada pada saat ini? Nah, jadi manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada masa sebelum mengenal tulisan tadi, ya. Nah, baik, berikutnya adalah lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Jadi, untuk penemuan fosil manusia purba ini di mana saja? Silahkan diperhatikan, ini ada peta, ya. Kemudian di sini ada titik atau keterangan yang menggambarkan di mana penemuan manusia purba di Indonesia tersebut. Nah, di sini terlihat ada Sangiran, Trinil, kemudian Wajab, selanjutnya ada Flores. Jadi wilayah Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba itu ada di titik daerah-daerah tersebut. Sekali lagi, tolong diperhatikan, jadi daerahnya ada di Sangiran, Trinil, Wajab, dan juga Flores. Nah, selanjutnya, jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu apa saja? Baik, nah yang pertama, mari kita perhatikan di sini, yaitu ada Meganthropus, ya. Yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo sapiens. Nah, ini ada gambar ya, Museum Purbakala Sangiran ya. Kemudian untuk jenis yang pertama tadi kita perhatikan di sini yaitu Meganthropus. Nah, adapun fosil yang ditemukan yaitu berupa rahang di sini ya. Yang pertama kali menemukannya adalah von Koningswald pada tahun 1941, tepatnya di desa Sangiran, yaitu di sekitar lembah Sungai Begawan Solo. Jadi Meganthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling tua yang pernah ditemukan di Indonesia. Nah, fosil yang ditemukan itu berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, kemudian rahang atas sebelah kiri, dan gigi yang lepas ya. Jadi dari hasil penemuan fosil tersebut, para ahli memperkirakan bahwa ukurannya itu sangat besar sekali atau disebut dengan raksasa. Ya, oleh karena itu fosil ini dinamakan dengan Meganthropus paleojapanicus ya, atau manusia besar, manusia raksasa yang berasal dari Pulau Jawa ya. Jadi mega itu adalah besar. Kemudian di sini ada Javanicus ya. Ini menandakan atau menunjukkan bahwasanya berasal dari Pulau Jawa. Nah, untuk jenis Meganthropus paleojapanicus ini hidupnya itu diperkirakan sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian fragmen fosilnya itu yang ditemukan masih sangat sedikit ya. Nah, berikutnya untuk jenis yang kedua itu adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, ya. Jadi sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus itu ada ditemukan di Mojokerto, ya, Trinil, dan juga di daerah Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan itu adalah Pithecanthropus mojokertensis, kemudian Pithecanthropus erectus. Nah, sebenarnya untuk penamaan di belakangnya itu adalah menunjukkan di mana tempat atau daerah dari fosil tersebut ditemukan. Pithecanthropus ini ditemukan di daerah Mojokerto, jadi seperti itu. Nah,
jenis manusia purba Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia itu adalah jenis Pithecanthropus ini ya, yaitu Mojokertensis. Nah, yang menemukan itu adalah Von Koningvold pada tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. Ya, diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun yang lalu. Ya, jadi seperti itu. Adapun fosil daripada Pithecanthropus mojokertensis ini yang ditemukan adalah berupa tengkorak anak-anak ya. Jadi ada rahang atas, rahang bawah, dan juga gigi yang lepas. Nah, jenis ini diperkirakan yaitu mempunyai tulang pipi yang sangat kuat, kemudian berbadan tegak, ada tonjolan di kening, ya, dengan otot tengkuk yang kukuh, ya, yang kokoh. Jadi volume otaknya itu sekitar 650 sampai 1000 cc. Nah, kemudian Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Nah, persebarannya untuk jenis ini itu paling luas. Jadi pada tahun 1890, Egendobes itu berhasil menemukan beberapa fosil jenis ini. Itu di daerah Kedung Krobus, Trinil, dan Ngawi ya. Nah, nama ilmiah dari Pithecanthropus erectus itu adalah Homo erectus. Jadi, para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika yang bermigrasi pada masa Pleistosen, yaitu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Adapun ciri fisiknya, badannya tegap, hidung lebar, kemudian dagu tidak ada, alat pengunyah yang kuat, berat badan sekitar 80 sampai 100 kg. Tingginya sekitar 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong ya. Kemudian untuk volume otaknya 750 sampai 1000 cc. Dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol seperti itu. Nah, baik, berikutnya adalah jenis Homo sapiens. Ini adalah jenis yang ketiga. Nah, untuk Homo sapiens itu artinya adalah manusia cerdas. Nah, namun apakah kecerdasannya ini seperti manusia yang sekarang? Nah, jadi sebenarnya perbandingan ini adalah dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Yang kita ketahui tadi jenis sebelumnya itu adalah jenis Meganthropus dan jenis Pithecanthropus ya. Seperti itu. Jadi untuk jenis Homo sapiens ini mengapa dikatakan sebagai manusia cerdas tadi? Salah satu penyebabnya adalah volume otaknya yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan jenis manusia purba sebelumnya. Jadi mereka memiliki ciri-ciri fisik yang antara lain yaitu tengkorak yang besar, kemudian volume otaknya diperkirakan 1650 cc ya. Jadi seperti itu. Keterangannya lainnya silahkan diperhatikan di layar ini. Ya. Kemudian tinggi badan mereka yaitu sekitar 173 cm. Nah, untuk jenis Homo sapiens ini daerah penemuannya itu ada di Wajak ya, Solo dan Floresiensis. Sehingga penamaannya pun yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk jenis-jenis manusia purba ini itu biasanya untuk nama belakangnya itu mengarah atau mengacu kepada penjelasan di mana fosil mereka tersebut ditemukan. Baik, yang pertama jenis dari Homo sapiens ini adalah Homo wajakensis ya. Jadi ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak ya.
itu oleh Eugen de Bois pada tahun 1889. Jadi diperkirakan manusia purba jenis ini hidup dalam kurun waktu 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian von Koningswald mengkategorikan untuk Homo jacensis ke dalam jenis manusia cerdas atau Homo sapiens tadi, karena ternyata mereka sudah mengenal upacara penguburan. Jadi ketika ada yang meninggal, ya, yang wafat, mereka sudah mengetahui bagaimana menguburkan, bahkan dengan upacaranya. Berikutnya Homo sulensis, itu pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, di tepi Sungai Bengawan Solo. Nah, selain itu juga ditemukan di Sambu Macan dan Ngawi ya. Nah, untuk Homo sulensis itu diperkirakan hidup pada masa 900 sampai 200.000 tahun yang lalu ya. Nah, ini sudah sangat lama sekali. Nah, selanjutnya adalah Homo floresiensis. Untuk jenis Homo floresiensis itu oleh para ilmuwan dari Australia. Jadi pada tahun 2003 dalam sebuah ekskavasi di Gua Liangbua ya. Nah, manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Itu perkiraannya. Nah, kemudian perkiraannya juga spesies ini itu adalah spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara. Akibat dari seleksi alam, kemudian proses alamiah lainnya, sehingga tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, kemudian di dalam sebuah jurnal ilmiah yaitu Nature, para ilmuwan menjelaskan bahwasanya Homo floresiensis sebagai jenis atau spesies manusia baru. Sementara itu, menurut Teguh Jakob ya, bukan ya, melainkan untuk Homo floresiensis itu adalah nenek moyang dari orang-orang Kutai ya. Orang-orang Kutai di Flores yang katanya menderita sebuah penyakit yaitu mikrosefalia, yang mana penyakit ini menyebabkan tengkorak kecil ya, atau berotak kecil. Seperti itu. Nah, untuk nenek moyang bangsa Indonesia sendiri sebenarnya berasal dari mana? Nah, ini penjelasannya. Jadi ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, yang ketiga teori out of Africa, dan yang keempat teori out of Taiwan. Nah, mengenai nenek moyang bangsa Indonesia ini juga dapat dijelaskan dengan migrasi dari ras Melanesia ya, atau ras Negroid, dan Austronesia atau ras Mongoloid. Jadi bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara. Jadi ada bangsa Melanesia, kemudian Proto-Melayu, dan juga Detro-Melayu. Baik, yang pertama adalah teori Yunan. Nah, salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Jadi menurut beliau, bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol. Nah, teori ini juga disetujui oleh R.H. Gelden dan J.H. Cheken ya. Adapun dasar dari teori ini adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Ya, jadi berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuknya itu ada kesamaan dengan temuan yang ada di wilayah Asia Tengah. Jadi seperti itu. Sementara dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara itu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Jadi persamaan ini juga yang memunculkan
dugaan bahwa penduduk di Kamboja itu berasal dari daratan Yunan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah teori Nusantara. Nah, teori ini berbeda dengan sebelumnya, yang mana berdasarkan teori Nusantara ini, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Adapun tokohnya itu adalah Muhammad Yamin, Corrie Kerap, dan juga Jack Report. Nah, berdasarkan teori ini, para ahli tersebut mengemukakan bahwasannya nenek moyang bangsa Indonesia itu bukanlah orang yang berasal dari luar atau yang bermigrasi ke Nusantara, melainkan adalah keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Jadi di teori ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa sebenarnya ya, antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Kemudian adalah teori out of Africa. Jadi untuk teori ini itu mengatakan lebih kepada penelitian DNA. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Mac Eijkman ya, seorang ahli genetika berasal dari Amerika Serikat, yang mengungkapkan bahwasannya tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jadi beliau menjelaskan manusia Afrika itu bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu, ya, yang melalui jalur pertama yaitu mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara. Kemudian yang kedua yaitu berawal dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Nah, berikutnya adalah teori Earth of Taiwan. Jadi berdasarkan teori ini yang dikemukakan oleh Peter Bellwood dan juga Robert Blues ya, itu bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari Taiwan. Nah, ini melalui pendekatan linguistik. Jadi mereka menyimpulkan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia itu merupakan rumpun Austronesia di Pulau Formosa atau Taiwan ya. Nah, adapun bangsa-bangsanya di sini ada Melanesia ya. Dengan peninggalannya seperti Pebble, kapak pendek, ya. Benda-benda tersebut itu ditemukan di pegunungan Bacon di daerah Hobin. Jadi bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid ini termasuk rumpun Wedid Australoid. Adapun ciri-cirinya, ciri fisik ya, yaitu kulit kehitaman, badan yang kekar, rambut keriting, ya, mulut lebar dan hidung yang mancung. Jadi kebudayaan untuk jenis bangsa Melanesia ini digolongkan ke dalam budaya Mesolitikum. Nah, untuk keturunan bangsa Melanesia itu sendiri antara lain di pedalaman Malaya, kemudian penduduk Eta di pedalaman Filipina, selanjutnya suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Berikutnya bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Nah, mereka diperkirakan bermigrasi ke Nusantara yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini termasuk rumpun ras Mongoloid yaitu dari Yunan. Adapun ciri fisik mereka antara lain kulit sama matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung yang sedang. Nah, untuk kategorinya Proto-Melayu ini dikategorikan sebagai Neolitikum atau kebudayaan batu muda. Nah, jadi kebudayaannya ada kapak persegi,
ya, itu melalui jalur barat, kemudian Kapak Lonjong melalui jalur timur. Nah, untuk keturunan Proto Melayu sendiri, itu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan juga Kubu. Ini di pedalaman Jambi ya. Selanjutnya bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, ini diperkirakan mereka bermigrasi itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Mereka ini merupakan campuran antara Proto Melayu dan juga bangsa Arya. Jadi ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan penduduk Indonesia pada saat ini ya. Nah, jalur yang mereka lewati yaitu jalur barat, yaitu dari Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke wilayah lainnya. Nah, kemudian untuk keturunannya sendiri, itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia sekarang seperti Aceh, ya, Minangkabau, Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, ya, dan juga Makassar, Bali. Baik, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah untuk lain waktu akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah, insya Allah terutama untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun silap kata dalam saya menyampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.